Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran Indonesia. Gimana kabarnya iklan teman-teman? Performanya semakin meningkat apa enggak nih? 2024 udah jalan 2 bulan loh. Jangan lupa ya untuk terus evaluasi performa iklannya. Untuk gimana cara gue mengevaluasi campaign-campaign gue, pernah gue bahas di video YouTube gue yang ini ya. Di video kali ini gue pengen share sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan Facebook Ads sebagai sarana pemasaran produk kita, serta kira-kira nih bisnis apa yang cocok untuk diiklankan di Meta Ads. Karena sebenarnya walaupun udah ada Google Ads dan TikTok Ads, beriklan di Meta Ads itu masih cuan kok. Langsung aja ya kita bahas kenapa sih perlu beriklan di Meta Ads. Alasan yang pertama nih, nggak bisa kita pungkiri ya, ekosistem Meta itu masih merupakan platform dengan audiens terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sendiri itu sekitar 277 juta jiwa cuy. Dengan pengguna aktif sosial media mencapai 191 jiwa. Berdasarkan data dari theglobalstatistic.com ya. Dan kalau kita cek lagi nih, mayoritas pengguna sosial media aktif tadi itu ada di ekosistem Meta. Dengan data per Januari 2024, pengguna Facebook mencapai 173 juta cuy. Belum lagi Instagram udah hampir 90 juta. Jadi bener-bener ya, sosial media di Indonesia itu masih dikuasai oleh ekosistem si Meta. Apalagi kalau kita tambahin pengguna WhatsApp cuy. Hampir semua lini masyarakat pasti menggunakan WhatsApp. Kalau kita breakdown lagi nih, khusus di Facebook ya, dari 173 juta pengguna tadi, 53% itu laki-laki dan 47% adalah pengguna wanita. Jadi kalau teman-teman punya produk yang target marketnya sesuai dengan karakteristik audiens Meta tadi, menurut gue sangat layak lah untuk kita beriklan di platform Meta ini. Alasan kedua, fitur targeting yang lengkap banget. Di Meta Ads ini kita bisa dengan mudah ya mengatur sasaran iklan kita. Seperti mau ngatur penempatan di mana, Facebook kah, atau Instagram kah, atau di kedua platform tadi. Bisa juga mau tayangin iklannya. Mau iklan spesifik di wilayah tertentu juga bisa. Katakanlah kita mau iklan di wilayah Aceh, langsung nih kita klik. Ntar dia bakal targeting di provinsi Aceh doang nih di sini ya. Mau di kota Pontianak aja nih iklannya, juga bisa nih kita masukin Pontianak, Kalimantan Barat. Tuh, keluar kan targetingnya. Sangat-sangat lengkap ya. Bahkan sampai level jalan juga bisa cuy. Cukup ketik aja jalannya kayak gini. Saya jalan di Ponorogo, Bali atau di mana. Tapi aja iklan kita bakal spesifik, ntar diusahakan mentarget daerah sini. Gak cuma untuk lokasi ya, targetingnya juga sangat lengkap. Sampai range umur ada. Kemudian untuk targetingnya juga bisa ke user behaviornya nih. Tinggal kita masukin aja interestnya. Kalau gue sendiri sekarang udah pakai yang advantage audience ya. Jadi itu menggabungkan antara yang otomatis sama detail targeting yang biasa kita pakai. Alasan yang ketiga, data reporting yang cukup lengkap. Mulai dari biaya iklan, performa iklan seperti apa, placement di mana yang convert, hingga habis iklan kita itu di mana aja, itu semua datanya tersaji lengkap di dashboard Meta Ads. Matrix yang lengkap ini memudahkan kita kalau mau mengevaluasi campaign kita. Contoh ya, kalau misalnya CTR-nya nih jelek seperti ini ya, di bawah 1, berarti konten kita nih udah nggak menarik. Saatnya kita untuk merefresh konten baru. Kalau misalnya CPM-nya nih mahal, di atas 20.000, kemungkinan besar ada kompetitor nih yang main di segmen yang sama. Jadi biaya dari Facebook ya makin tinggi. Kalau misalnya OCLP nih di bawah 0,5 seperti ini, kemungkinan besar website kita lemot, loadingnya lambat, bisa di server ataupun kebanyakan plugin yang kita install. Jadi matrix ini sangat memudahkan ya untuk kita mengambil langkah selanjutnya mau diapain nih campaign-campaign kita. Jangan dibiarin boncos doang. Kalau udah tahu nih akar permasalahannya, jangan diem doang. Segera kita evaluasi dan perbaiki. Mengenai cara gue untuk mengevaluasikan, pernah gue bahas di video YouTube gue yang ini ya. Alasan keempat nih, biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan platform pesaing. Di Facebook atau Meta Ads, kita bisa beriklan dengan budget mulai dari Rp100.000 per harinya. Walaupun gue secara pribadi menyarankan angka 150.000 ya. Di TikTok seingat gue itu
untuk campaign per harinya budgetnya 250.000. Dan kalau di Google Ads yang modelnya kita top up account, sangat tidak disarankan untuk beriklan kurang dari 1 bulan. Karena berdasarkan expertise nih, machine learningnya baru optimal setelah running 1 bulan. Selain itu ya, dashboard di Meta Ads itu menurut gua yang paling user friendly sih. Lebih gampang dicerna nih dibandingkan dashboardnya Google Ads cuy, yang udah ribet kayak dashboardnya pesawat tempur. Buat pasang tag konversinya aja jelimetnya minta ampun. Gua sampai nanya sana sini cuy. Nah, jadi itu ya beberapa alasan kenapa sih teman-teman perlu nyobain iklan di Meta Ads. Biasanya kalau udah enak nih running campaign di Meta Ads, pas pindah running campaign ke platform lain itu lebih gampang. Terus bisnis apa aja nih bang yang cocok untuk beriklan di Meta Ads? Menurut gue ya, untuk skala menengah ke bawah itu masih profit kok untuk beriklan langsung di Meta Ads. Contohnya kalau teman-teman masih dropshipping, buka jasa seperti jasa video, jasa kelola sosmed, kreatif agensi, UMKM, atau bisnis nih yang modelnya bertujuan untuk leads generation sebanyak-banyaknya, itu masih cocok banget untuk beriklan di Meta Ads. Leads generation ini contohnya teman-teman buat ebook gratis nih untuk menarik orang buat download ebook tadi, tapi mesti ngisi formulir terlebih dahulu. Nanti dari database tadi bisa teman-teman follow up ke produk yang berbayar. Oh iya, Meta Ads ini termasuk kategori passive audience ya. Maksudnya nih orang nih belum tentu kepikiran ya untuk beli produk kita pas iklan kita tayang pertama kali. Tapi kalau dari iklan kita muncul rasa penasaran, pas iklan kita tayang berikutnya, mungkin tertarik nih untuk berkunjung ke landing page kita dan berakhir dengan konversi penjualan. Jadi emang kita harus buat konten iklan yang bener-bener hook dan menarik banget, biar pas si user Facebook tadi scrolling gak langsung skip iklan kita. Beda ya kalau teman-teman berjualan melalui Google Ads ataupun di marketplace. Itu menurut gua masuknya ke active audience. Jadi bener-bener usernya itu emang mau beli dan cari produk tersebut. Jadinya peluang konversinya lebih besar. Nggak cuma sekedar baru cari info doang. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, bisa tinggal pesan di kolom komentar. Buat teman-teman yang tertarik lebih lanjut untuk belajar Facebook Ads lebih intensif dan dimentorin full selama 30 hari, bisa coba cek mentoring Facebook Ads dari Dimensi. Mentoringnya sendiri akan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk yang belum pernah ngiklan sama sekali, dan yang kedua yang sudah pernah ngiklan tapi masih sering boncos. Gua dulu ikut batch 6 kalau nggak salah, dan sampai sekarang udah banyak banget lah merasakan manfaat dari mentoring Dimensi ini. Yang jadi mentor utama ada Uda Menhevari, yang udah kita kenal ya selama ini bagaimana rekam jejaknya di dunia e-commerce. Oh iya, slot kelasnya biasanya terbatas ya, dan gak setiap saat buka. Bagi yang tertarik dan mau gabung ke grup mentoring Dimensi ini, bisa DM ke IG gua @juragantivirus, biar nanti gua infokan apa masih ada slotnya atau enggak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara bersedih dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, bye.